Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll be back guys. Kembali lagi di YouTube channel aku. Sebelum itu, like, comment, and subscribe dulu ya, karena mereka semua itu gratis. Seperti biasa, di sini aku mau mempresentasikan mata kuliah aku. Di sini aku dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan sebelum itu, kita perkenalan dulu ya guys. Nama aku Putri Karnisa, umur aku 21 tahun. Aku lahir di Tangerang hari Senin 23 Oktober tahun 2000. Di sini mata kuliahku Sistem Informasi Manajemen, lalu dengan judul Sistem Informasi Manufaktur. Jadi ini tuh sesuai sama urutan nomor absenku. Jadi kebetulan aku dapat pertemuan 12 di e-learning Universitas Pamulang. Nah, dengan dosen Pak Muhammad Khotif Arifai SEMM. Absensiku yang ke-26, jurusanku Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Nah, di sini Sistem Informasi Manufaktur. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan, produk, pembelian, pemasaran, mesin dan perkakas, manufacturing, penjualan, perancangan proses, production control, pengiriman material, support service, dan customer service. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Lanjut. Sistem informasi manufaktur di sini ada manfaatnya, yaitu satu, hasil produk perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Dua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Tiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. 4. Sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Lanjut. Di sini ada peran komputer, yaitu satu, Computer Aided Design atau CAD ya. CAD digunakan untuk merancang segala sesuatu dari struktur rumit seperti bangunan dan jembatan hingga bagian-bagian kecil, memperbaiki gambar dengan menghaluskan garis. Yang kedua ada Computer Aided Manufacturing, yaitu CAM. Penerapan komputer dalam proses produksi di mana mesin yang dikendalikan komputer seperti bor dan mesin bubut menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. Yang ketiga ada robotik atau industrial robots. Alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Oke, kita lanjut. Di sini ada model sistem informasi manufaktur, yaitu subsistem input dan subsistem output. Input data sistem terdiri dari satu, data internal, yaitu data sistem dari dalam yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, ada data eksternal, data yang berasal dari luar yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan dalam manufaktur dari awal sampai akhir. Lalu lanjut ke subsistem output. Output data terdiri dari satu, subsistem produksi, segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, ada sistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar di mana suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya. Yang ketiga, ada subsistem kualitas. Semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari
sistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Dan yang terakhir ada subsistem biaya. Tujuannya hanya mencapai keuntungan dari hasil produk yang ada. Kita lanjut ke subsistem input dan output ya. Nah, subsistem input dan subsistem output. Kita bahas di subsistem input dulu. 1. Subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi ya, yang mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok biaya pembelian. Yang kedua, ada sistem industrial engineering. Analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Dan yang ketiga ada sistem intelijen manufaktur, berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Untuk subsistem output, penentuan kualitas, yaitu 1. Ada biaya pemeliharaan, di mana biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan ya dari barang, dan biaya tersebut mencakup faktor-faktor seperti kerusakan, pencurian, keusangan, pajak, dan asuransi. Lalu yang kedua ada biaya pembelian, yaitu perusahaan berusaha meminimumkan biaya atau mengecilkan biaya pemeliharaan dengan menjaga agar tingkat persediaannya rendah. Salah satu caranya yaitu adalah mengecilkan pemesanan bahan baku. Kita lanjut ke sistem intelijen manufaktur. Sistem intelijen manufaktur ini terdapat 3 bagian juga, yaitu informasi pekerja, sistem normal, dan sistem informal. Di mana informasi pekerja itu manajemen manufaktur harus memperhatikan serikat pekerja yang mengorganisasikan para pekerja di perusahaan gitu. Lalu yang kedua ada sistem formal. Manajemen manufaktur memulai arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen SDM atau sumber daya manusia dan data dari berbagai elemen lingkungan yang menghubungkan kepada pihak pelamar. Lanjut, sistem intelijen manufaktur tadi yang sudah aku jelaskan, dia itu memiliki kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya, yaitu 1. Pengumpulan data dari lingkungan, 2. Pengujian data, yang ketiga pemeliharaan data yang menjamin akurasi dan kemuktahiran data. Lalu ada keamanan data di mana menghindari penyalahgunaan data. Yang terakhir ada pengambilan data dalam bentuk laporan seperti itu. Lalu kita lanjut ke ada kelebihan dan kekurangannya ya. Semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Gak mungkin mereka itu kayak cuma lebih doang atau mereka kurang gitu. Gak mungkin. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. 2. Ada manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. 3. Perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 4. Arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. 5. Sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat. Dan yang terakhir, tepat dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya itu 1. Kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP. 2. Kekurangannya yaitu komitmen top management. Kurang tuh. Yang ketiga ada kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang keempat ada integrasi MRP JIT yang tidak tepat. Lalu yang kelima, ada membutuhkan pengoperasian yang akurat, dan yang terakhir terlalu kaku kayak gitu. And kualitas hari ini tidak apa-apa untuk jatuh, tidak apa-apa untuk terluka. Yang harus kalian lakukan adalah bangkit dan terus berlari. Tujuan tidak selalu bisa tercapai, tapi memiliki hati yang percaya bahwa suatu hari kau akan mencapai tujuanmu adalah hal yang sangat penting. Quotes by Kim Namjoon, BTS.
And kita jadi penghujung presentasi. Terima kasih sudah mau menonton. Happy watching. Semoga kalian semua ngerti. Yang ada pertanyaan, silahkan kalian tampilkan di kolom komentar. Nanti aku jawab pertanyaan kalian. And terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.